Kalau jenazah itu kan tidak semudah kita mengambil minum atau gelas ya. Ada proseduralnya untuk mengangkat korban-korban itu gitu kan. Pernah misalkan ketemu kepala doang? Pernah, pernah. Kepala ada yang cuma kepala sama badan setengah itu ada. Om Dito dari tadi kita ngobrolin off-road. Dan Om Dito ini kan ternyata di bidang rescue juga ya? Kebetulan gitu. Di rescue itu kan pasti Rescue bencana ya, bukan? Iya, rescue bencana ya. Iya, Itu kan pengalamannya pasti banyak banget ya. Kebetulan ya bersama jenazah teman-teman. gitu-gitu ya Om ya? Ya kebetulan sih begitu. Cuman kalau jenazah itu kan tidak semudah kita mengambil minum atau gelas ya. Ada proseduralnya untuk mengangkat korban-korban itu gitu kan. Seperti apa Om tuh prosedurnya? Kita harus tahu ini korbannya apa dulu nih. Dia korbannya kena kerendam kah atau kebakar kah atau apa gitu. Kalau yang paling bahaya itu yang kerendam kayak banjir bandang apa segala macam. Karena kalau jenazah itu sudah lebih dari 1 hari dia mulai kembung kalau udah basah itu ya. Itu kalau dia meletus itu bakterinya bahaya buat rescuer. Yang nolongin itu. Iya, kayak seperti di tsunami Aceh gitu kan. Yang nolong itu ya ada beberapa yang terkena cairan jenazah itu resikonya parah sampai ada yang meninggal gitu. Oh jadi setiap kejadian itu treatmentnya beda-beda ya? Beda-beda. Penolongannya? Betul, jadi kalau kita harus pakai APD ya, alat pelindung diri, sarung tangan, masker segala macem gitu. Itu gunanya untuk menghindari seperti itu. Jadi jangan sampai tim rescue itu perlu direscue itu jangan sampai gitu kan. Jadi memang ada proseduralnya, terus kita harus juga menghargai bahwa itu sebuah jenazah itu harus kita hargai juga. Jadi diangkat dengan cara yang masih manusiawi lah. Kalau Om Dito sendiri jadi relawan udah dari tahun berapa? Dari relawan itu semenjak Aceh itu tsunami itu 2004 ya? 2004 atau 2000? Ya, 2004-an ya. 2004 itu saya belum punya ilmu banyak. Jadi waktu saat tsunami Aceh itu kebetulan juga di IOF gitu. Berarti ini tsunami Aceh ini pertama kali? Pertama kali mau ikut terjun lah. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah kelas-kelas yang kecil-kecil lah kayak banjir Jakarta, apa segala macem gitu. Tapi kalau ini kan tidak memutuskan untuk berangkat karena nggak berani. Belum punya skill, belum punya pengetahuan yang lainnya, jadi memutuskan untuk standby di Jakarta. Kebetulan dulu kita bikin posnya di rumahnya Pak Rusman Hadi, mantan Kapolri. Jadi kita bikin base di rumahnya beliau itu di Kemang. Saya bagian ngurusin yang di Kemang nih, jadi cari logistik, kirim logistik, terus kita berusaha kontak ke mereka yang ada di sana gitu. Kita ngirim berapa ya, 30 apa berapa 20 mobil gitu, mobil off-road ya, untuk ke Aceh, ke Calang itu pakai KRI, lupa KRI-nya apa. Jadi mereka yang pertama kali untuk membuka jalan dari Calang tuh, untuk buka akses segala macam kan. Nah kita supportnya dari Jakarta. Untuk komunikasi radio, karena cuma bisa pakai radio tuh, handphone yang paling canggih nggak bisa. Nggak bisa ada sinyal. Nggak bisa. Kan? Jadi menggunakan radio amatir tuh, kita menggunakan high frekuensi HF tuh, kita pakai itu. Nah dari situ saya udah mulai belajar tuh, karena buat saya adalah kepuasan tersendiri dan tidak minta penghargaan orang untuk menolong sesama ya, untuk berusaha berbuat sesuatu untuk Indonesia gitu dengan cara saya. Dari situ saya belajar sampai akhirnya dari IOF juga dapat kesempatan saya untuk ujian sebagai asesor penanggulangan bencana dari BNPB.
Terus saya juga ngajar, pernah beberapa kali ngajar untuk kendaraan khusus di militer, di BNPB, Basarnas gitu. Jadi saya tingkatin terus dan sampai akhirnya bikin juga silabus untuk prosedurnya teman-teman off-road. Itu kalau di sebuah bencana seperti apa, kita bikin prosedurnya dari pengalaman pribadi lah. Jadi ternyata tidak semudah itu untuk seorang relawan untuk menolong bencana gitu. Jadi harus prepare dengan sebenar-benarnya untuk sebelum berangkat. Dan kalau sekarang medanya juga harus kita harus baca jelas. Dulu minimal tanya dulu yang sudah ada di lokasi, kondisi seperti apa, terus kita peralatannya bawa apa. Jangan sampai kita nyusahin orang gitu. Kita harus nolong orang kan gitu, dan harus dengan prosedur yang benar. Jadi itu. Kira-kira pengalaman waktu kapan Om yang masih membekas sampai sekarang? Semuanya sebetulnya membekas ya. Ada lucunya, ada apa ya? Sedihnya pasti ya. Ada ya sedihnya mereka terimbas gitu kan, ada yang kehilangan keluarga sampai waktu saya di gempa Padang zaman tahun berapa ya? Gempa Padang itu 2010 kalau nggak salah, yang besar itu. Itu teman-teman off-road yang dari Aceh, dia datang terus ngobrol kan, kita ketemu ngobrol. Saya tanya, ternyata dia waktu tsunami itu anaknya dan istrinya itu lepas dari tangannya dia, hilang sampai sekarang nggak ketemu. Kan miris ya gitu ya, dengan kondisinya dia seperti itu dan dia sekarang nolongin bencana juga gitu kan. Tak tanya nih, Bang maaf Bang, kenapa Abang masih mau ke sini dengan perjalanan dari Aceh ke sini nggak sebentar, 2-3 hari kalau nggak salah mereka. Iya, saya mau bantu nolong, mau balas nolong karena waktu tsunami teman-teman IOF nolong kami. Saya mau coba bantu juga ke orang lain sekarang. Dia bilang gitu. Ya kan dengar cerita gitu kan kita terharu gitu kan, dia nggak ngebayang kalau anak istrinya lepas dari tangan dia kena air itu dan hilang gitu depan mata dia gitu kan. Itu kan waduh, rasanya kita nggak karuan semuanya. Tuh. Iya tuh. Waduh itu. Terus kalau yang ya itu tadi kembali ke penampakan. Nah ini yang mau saya tanyakan sebenarnya, ada nggak sih mistis-mistisnya, horornya saat di tempat kejadian atau setelahnya mungkin? Banyak. Jadi mungkin teman-teman nggak pada cerita kali ya kalau untuk yang tidak sepaham gitu ya, maksudnya ya nggak mengabaikan itu. Tapi kalau teman-teman yang sering gitu sama saya pasti kita cerita, wah waktu itu kita ketemu ini. Ya ada hal-hal yang kadang penampakan mistis itu ada gitu. Jadi waktu itu kita lagi tsunami di Banten 2018 sih kalau nggak salah ya. Ya 2018 tsunami Banten. Kita lagi mencari korban-korban yang masih hilang lah gitu kan. Itu maghrib itu, merinding lagi. Maghrib itu kita dengar suara bayi nangis. Ada suara bayi nangis. Kita langsung cari itu di tumpukan runtuhan, kan itu banyak pohon-pohon lah segala macem, sampai kita bongkarin semua itu, kita cari, nggak ketemu. Ya mungkin itu kalau bukan secara mistisnya adalah karena suara itu kan pasti ke bawah angin ya. Mungkin entah dari mana gitu. Tapi suaranya jelas dan yang dengar banyak. Tapi kita nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Jadi wah itu antara perdebatan apa ya namanya, ini ada yang hidup nih, ini suara dari mana gitu kan, sepi semua kan, itu kan di pesisir itu kan sepi itu. Dan gelap pula pasti. Gelap dan ada suara itu gitu, dan kampung juga jauh gitu kan, karena kan daerah pas titik itu tuh memang terimbas gitu kan, nggak ada apa-apa, tapi suaranya jelas. Wah itu sampai sekarang kita masih
masih terngiang-ngiang dulu suara itu dari mana gitu kan. Bukan suara kayak suara mungkin suara angin, bukan suara jelas kayak ada bayi nangis. Bayi nangis. Iya. Waduh itu. Oke, Om kalau ini pernah nggak sih yang namanya diikutin atau apa gitu misalnya? Sering. Itu diikutin sama arwah korban atau gimana? Ada yang kalau yang kita senengnya itu ya mereka seperti mau terima kasih. Sudah diambil, dibawa ke tempat yang layak gitu kan. Tapi aduh. Ada yang memang penampakan serem. Kalau yang korban gitu kan mereka tidak menampakkan yang serem lah. Kalau kayak genderuwo, kuntilanak gitu kan yang serem-seremnya nongol gitu kan. Itu nongol. Dan yang lihat bukan cuma sendiri nih. Ngelihatnya sama tim yang ada di situ, Melihat juga. Lewat depan gitu kan gitu. Jadi, pokoknya auranya nggak enak gitu. Mungkin bisa ngerasain gitu. Kalau nggak bisa lihat mungkin bisa ngerasain. Oh ini auranya nggak asik gitu kan ya. Seperti yang ini nih. Permisi ya Mbak. Jadi kita mau kabur juga bingung. Kabur kemana juga ya? Iya, kita cuma bisa berdoa aja, kita cuma permisi, kita cuma mau nolongin orang, mau mencari yang mungkin masih hidup gitu. Kalau emang ada yang masih hidup, tunjukin kita di mana. Itu kalau secara kita ngobrol dengan yang tidak kelihatan ya, tapi kalau secara agama kan kita harus minta sama Tuhan, minta tolong kita bisa menemukan yang masih hidup gitu loh. Masih ada yang bisa kesempatan hidup. Cuma kalau yang kayak begitu-gitu tuh kadang ada yang ini dia nampakin diri, dia menunjukkan bahwa oh saya ada di sebelah situ. Itu kebetulan teman ada yang rasain seperti itu, dia mengalami seperti itu. Dia selalu diliatin di satu titik gitu. Dia ngasih petunjuk. Petunjuk. Oh ternyata ketemu memang di situ. Dia cuma nunjukin bahwa ini saya di situ. Dan pernah juga ada yang teman sendiri nih punya kloningannya, punya kembarannya. Jadi saya kayak sama Om gitu ya. Kita lagi ngobrol di sini rame-rame. Kita ada di satu lorong gitu di posko gitu. Om dari arah sana gitu. Jadi kalau mau ke sini itu harus ngelewatin kita dulu. Nah, kita ini lagi ngobrol tiba-tiba kita ngelihat teman itu ada di sana gitu kan. Begitu ngobrol sebentar, teman dari belakang datang. Yang kita lihat tadi di sana siapa? Itu. Terus kita kan sama-sama bengong ya. Ini siapa? Lu tadi kan di situ. Dia ketawa-ketawa. Emang dia punya indra keenam lah atau termasuk indigo lah. Indigo ya. Dia bilang nggak apa-apa itu yang nemenin kita dia bilang. Tapi mirip sama temen yang itu tadi. Jadi semuanya lebih dari 5 orang ngelihat yang sama. Kan nggak mungkin ngarang kita. Itu benar-benar kejadian tuh. Itu temen itu dari belakang. Habis kita lihat dia di sebelah sana depan, tiba-tiba datang dari belakang. Kan nggak mungkin dia ngelewatin kita tanpa kita lihat. Betul. Orang di satu lorong gitu. Satu lorong nggak bisa akan kemana-mana kalau nggak ngelewatin kumpulan itu ya. Iya. Aduh. Kalau cerita diikutin misalnya sampai rumah itu pernah Om? Sampai rumah alhamdulillah ada juga sih, cuman saya selalu mungkin dibilang orang gila kali. Biasanya ngikutin di mobil. Kalau mungkin ada indigo yang bisa lihat di mobil saya, ada yang mobil khusus buat rescue, ya mungkin masih ada, tapi saya nggak tahu untuk jelasnya ya karena saya bukan ahlinya. Tapi saya selalu ngomong boleh ikut tapi jangan ganggu. Buat nemenin lah, buat bantuin. Jadi pernah ada temen yang ini ada lebih dari 3 orang ngomong. Lo habis dari mana? Rame-rame. Rame-rame dari mana? Gue lihat tadi mobil lo lewat isinya rame-rame. Nggak ada orang, gue cuma sendirian. Ternyata ya itulah yang ada di mobil gitu yang ikut. Pernah diangkut. Iya. Waktu itu teman pernah bilang ada itu masih di mobil lo, dia memang senang dengan mobil lo karena dia mau berterima kasih udah pernah ditolong gitu. Ya merinding juga kan gitu kan, kita nggak bisa lihat langsung tapi ada teman yang memang bisa melihat seperti itu.
penasaran juga nih sekarang masih ada apa enggak gitu kan. Jadi Mungkin masih ada mungkin ya. iya itu kan ya alhamdulillah sih sampai sekarang untuk hal-hal tertentu yang di luar nalar, selain itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, ya itu ada yang bantuin secara Justru kasat malah mata. membantu ya. Membantu, kalau nggak bantu jangan, bahaya itu, ngeri banget. Ini Om, kalau sebelum melakukan rescue atau melakukan penolongan gitu, ada ritual khusus nggak sih Om? Misalkan apa gitu, kayak tadi masuk hutan sini nggak boleh begini-begini gitu. Ya kalau di bencana itu biasanya kita kayak waktu itu paling sederhana adalah mencari orang hilang tenggelam ya. Itu semua kita kerahkan sampai kuncen atau orang pintar sekitar situ, kita minta bantuin untuk mempercepat mencari korban tenggelam misalnya gitu ya. Ada yang bilang nanti deh hari ini misalnya habis sholat Jumat, hari Jumat habis sholat Jumat pasti ketemu gitu. Ya beneran tuh. Dan itu selamatan dulu, minimal bikin tumpengan kecil atau potong ayam, apalah tergantung permintaannya, tergantung apa yang kebiasaannya di situ. Itu sering juga kita begitu. Jadi memang ada ya yang disebut ritual khususnya gitu. Ya kalau kami biasa di lapangan begitu. Kalau mungkin yang nggak percaya, bodo amat mereka langsung beroperasi aja. Tapi kalau kita ya kita ngikutin kearifan lokal aja. Untuk mempercepat sama mengurangi resiko yang lain. Percaya nggak percaya. Bener seperti yang disebutkan. Oh ini nanti daerah sekitar sini. Nanti ini waktunya. Ketemu gitu. Iya. Waktu itu pesawat, ada Sukhoi atau pesawat Kasa 212 itu yang Gunung Salak itu. Itu kuncennya juga bilang, nanti abis Jumatan temu. Itu lupa tuh yang mana tuh. Itu begitu juga. Dan ketemu juga. Ketemu, kan harinya lama tuh. Dari hari apa? Jatuhnya Sabtu kalau nggak salah. Senin segala macam dicari nggak ketemu kan. Ketemunya kalau nggak salah Jumat, tapi lupa itu pesawat yang mana. Itu. Jadi kan mau percaya mau enggak kan? Ya jelas ketemunya. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Iya. Itu. Kalau dalam suatu bencana atau suatu kejadian itu udah beberapa hari ada beberapa korban yang belum ditemukan, terus kan kadang diputusin, udah kita tutup gitu. Yang mutusin itu dari pihak mana sih? Kalau kuncennya kah atau? Kalau memutuskan untuk stop pencarian itu adalah Basarnas, atau paling benar kalau dalam kebencanaan untuk pencarian dan pertolongan itu adalah Basarnas. Itu ranahnya Basarnas untuk memutuskan pencarian 7 hari, 14 hari atau diteruskan gitu kan. Karena memang ada batas waktunya. Jadi mereka tidak bisa lebih dari waktu yang ditentukan biasanya. Tergantung mungkin kalau permintaan keluarga akan diteruskan gitu. Tapi kalau tidak ada permintaan keluarga, memang sudah diputuskan memang kondisinya tidak bisa diteruskan, stop. Itu dari mereka. Karena kita beroperasi itu kalau di bencana harus ngikutin Basarnas dan BNPB. Kalau enggak kita liar berarti itu. Jadi kalau misalnya kita masih mau beroperasi sendiri, nggak ada masalah, tapi asal kita lapor. Dan resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri gitu. Tapi dalam kondisi apa tuh Om? Ini pencarian harus kita stop. Kalau di stop itu antara kondisi alam, cuaca buruk seperti itu, atau memang belum ada tanda-tanda, misalnya di laut gitu ya, belum ketemu gitu. Nah itu yang bisa diputuskan untuk stop gitu. Om Dito, kalau ngomongin pengalaman nih, kira-kira pengalaman saat rescue di mana dan kapan sih yang mungkin bisa dibilang paling menakutkan kali ya? Kalau menakutkan, hampir semuanya sebetulnya menakutkan, Om. Karena kita berhubungan dengan manusia yang hilang atau terimbas atau terkena bencana gitu ya. Entah itu pesawat jatuh, erupsi gunung, banjir bandang, segala macam. Banyak hal yang selain kita miris mereka terkena imbas gitu, kita juga kadang-kadang itu tadi tuh kita ngalamin yang
korban ini tidak utuh. Yang utuh aja serem, Om. Apalagi yang nggak utuh. Apalagi yang tinggal, ya mohon maaf ini, tinggal separuh. Kayak waktu itu yang pesawat jatuh itu tidak utuh ya. Mohon maaf ini, bukannya mau cerita negatif ya, tapi yang kita alamin adalah menemukan yang tidak utuh. Kebetulan juga saya ikut di tim Indonesia Diver Rescue Team, tim penyelam rescue gitu. Saya tidak ikut nyelam langsung, tapi saya ikut di kapalnya pada saat mereka ngumpulin body remain gitu aja, pada apa, tetelan, mohon maaf bukan tetelan, potongan body badan lah, badan potongan orang. Kan kita harus mengumpulkan ya, mencari, bentuknya nggak karuan. Jadi kalau yang nggak biasa ngeliat itu mungkin bisa berhenti makan beberapa hari kayaknya ngelihat begituan kan. Itu ya mengerikan. Jadi kalau yang kita mengurusi orang, kita harus evakuasi, itu masih hidup kan. Tapi kalau yang sudah terkena bencana itu dan meninggal dan tidak utuh, itu selain kita sedih juga kita harus, itu pikiran udah yang di rumah udah dibuang aja dulu karena kita harus konsentrasi kan untuk melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan bukan pekerjaan ya, melakukan tugas itulah. Tugas, iya. Karena kami ini relawan rescue yang independen dan tidak dibayar. Kami tidak minta bayaran sama sekali. Jadi kami bukan yang bekerja itu untuk mendapatkan upah, bukan. Jadi murni untuk sosial ya? Sosial kita. Kami semua sosial gitu. Jadi kalau di kami dulu di off-road nih, di IOM dulu, motonya itu pantang pulang sebelum ongkos habis. Jadi kalau ongkosnya habis kita pulang karena kita memang tidak minta dengan negara ya untuk dapat support dana segala macam sih enggak gitu. Tapi kadang-kadang sama BNPB Basarnas mereka kasih kita logistik gitu kan, mereka jamin juga. Tapi hanya sebatas logistik ya? Ya kalau untuk dana kita enggak, kita kalau misalnya biasanya bahan bakar ya mereka sharing bahan bakar gitu, karena kita kerja bareng kan gitu. Kalau untuk di off-roadnya, karena off-road itu sekarang ini off-road itu berdampingan dengan institusi kebencanaan, karena bisa menembus daerah-daerah terpencil remote area ya. Jadi kita bisa menembus bawa orang, bawa logistik, bawa segala macam untuk menolong mereka gitu. Di medan-medan yang nggak bisa medan yang sulit, ya kayak mobil di umum ya, Lombok segala macam gitu kan, itu perlu kendaraan khusus gitu, berdampingan dengan Basarnas, BNPB segala macam. Cuman ya itu Om, kalau ketemu dengan korban yang sudah meninggal dan tidak utuh itu kayak di beberapa kejadian gitu ya, sampai di Merapi pun ya ngeri banget. Kita nggak ngebayang mereka sampai bentuknya seperti itu gitu. Ini mohon maaf ya, jadi makanya tidak boleh di-share foto-foto itu, tidak boleh di-share. Selain itu menghargai korban, keluarganya. Betul. Hanya untuk identifikasi boleh, tapi tidak untuk konsumsi sosmed publik itu nggak boleh. Gitu. Kalaupun kita menjaga perasaan keluarga ya. Ya, kalaupun ada mukanya di blur gitu, jadi nggak boleh lah, nggak boleh vulgar banget, nggak boleh gitu. Itu ngeri Om. Dan kebayang-bayang gitu. Pernah misalkan ketemu kepala doang atau pernah apa? Pernah kepala ada yang cuma kepala sama badan setengah itu ada. Itu waktu di mana Om? Di yang kecelakaan pesawat itu. Oh, di kecelakaan pesawat. Iya, dan itu bukan sedikit Om, banyak. Ratusan kan? Ya nggak semua Om, karena nggak banyak yang nggak ketemu. Banyak nggak ketemu. Banyak yang nggak ketemu utuh. Makanya waktu diketemukan apapun itu akan kita serahkan ke Inavis atau apa ya namanya, untuk diselidiki DNA-nya. DNA-nya ketemu, ya sudah ini ketemu. Karena lain dengan kecelakaan mobil gitu ya. Kalau kecelakaan pesawat gitu banyak kan hancur kan. Jadi sulit. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga sama pihak keluarga bahwa ditemukannya tidak utuh. Tidak utuh. Jadi untuk
identifikasinya bahwa potongan kecil aja itu ada DNA-nya, udah cocok, makanya kan perlu identifikasi ya. Udah cocok ya ini mewakili, karena nggak mungkin utuh. Dan sulit untuk menemukan utuh ya Om ya. Sulit banget, sulit. Sangat sulit. Makanya kita kasihan sama keluarganya, kadang-kadang hanya dapat peti, tapi nggak boleh dibuka, karena memang mungkin dalamnya hanya cuma sepotong gitu kan. Tapi ya mewakili untuk bisa dimakamkan dengan secara layak gitu kan. Dan pada saat itu juga, ini ada kejadian juga itu, ada dari tim-tim yang nyelam itu. Ya saya lihat videonya tapi emang nggak boleh di-share. Teman-teman yang di dalam air itu ada, kan mereka pada pakai GoPro ya, pakai kamera untuk operasi gitu. Di dalam air itu ada suara yang teriak, dan itu bukan suara mereka, tapi suara begitu kita nonton di laptop baru kedengeran tuh. Nah itu sampai sekarang kita nggak tahu apa. Padahal di dalam laut ya. Dalam laut, gitu. Wah itu bikin merinding juga. Saya nggak nyelam langsung, tapi kita lihat waktu tim kita buka itu ada. Mudah-mudahan itu hanya distorsi suara siapalah gitu ya, bukan suatu hal yang mistis, jadi horor gitu. Tapi ya buat kita yang lagi lihat langsung, yang di dalam itu yang megang kamera, yang ditempelin kamera dan badinya itu kan ada temannya. Kalau nyelam kan pasti ada temannya. Ya dia juga tidak mengakui bahwa itu suara siapa, nggak tahu, tidak mengetahui dia. Dia juga nggak ngakuin bahwa itu suara dia, nggak. Gitu. Ya, bisa diartikan suara tak kasat mata. Bisa jadi begitu, kan kita nggak pernah tahu. Waduh, Om Dito obrolannya begitu bermanfaat, sharing-sharing kali ini. Terima kasih Om Dito udah. Sama-sama, ambil hikmahnya, jangan ambil yang jeleknya ya. Betul. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita, buat para penonton. Oke, terima kasih buat para penonton. Kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Kita juga ada di sosial media, di Facebook, Instagram, maupun di TikTok. Kawan-kawan juga boleh banget subscribe channel YouTube-nya Om Dito. Ada di mana Om Dito? Silahkan. Di Dito 4x4 Rescue di YouTube dan di Instagram. Oke, terima kasih Om Dito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.